Jadi nggak semua orang tua itu, Wak, memikirkan masa depan anaknya. Ada orang tua itu hanya taunya morotin, morotin, morotin. Jangan jadi pahlawan finansial untuk seluruh keluargamu, Wak. Khususnya buat kalian yang perantau, apalagi yang ada di Jepang saat ini. Jadi kebanyakan dari ex-kentusei itu, Wak, banyak yang melarat alias ya nggak jadi kemana-mana. Bukan karena gajinya yang sedikit atau gajinya kurang, melainkan dia kebanyakan bantu keluarganya. Contohnya itu adiknya yang mau sekolah, abangnya yang mau beli motor ataupun pamannya, dan bahkan orang tuanya sendiri. Jadi nggak semua orang tua itu, Wak, mikirkan masa depan anaknya. Ada orang tua itu hanya taunya morotin, morotin, morotin. Omonganku ini terkesan kejam, tapi ini fakta, Wak. Fakta itu biasanya memang sulit diterima, apalagi itu berita yang nggak sesuai dengan harapan kita. Tapi percayalah, Wak, ini salah satu atau alasan yang paling besar kenapa mantan Kensuke atau ex Jepang itu banyak yang udah sampai ke Jepang itu bukan jadi orang kaya atau bisa berdikari, melainkan melarat semelarat-maratnya. Nggak salah sih kita bisa bantu orang tua kita, keluarga kita yang lagi kesusahan, bahkan biaya pendidikan juga untuk adik-adik kita, menyenangkan hati orang tua kita dengan membeli kendaraan yang dia inginkan. Nggak salah, tapi pakai batasan. Ingat, kita itu punya masa depan. Jadi, tabunglah uang kalian sebanyak-banyaknya dan bantulah keluarga kalian secukupnya. Jangan sampai kalian punya rasa yang nggak enak, akhirnya kebablasan. Ketika kalian pulang ke Indonesia, kalian nggak jadi apa-apa. Bahkan percayalah, Wak, biasanya orang-orang yang kita tolong itu pada saat kita susah, mereka itu lupa dan nggak nolong kita. Jadi jangan sampai rasa kecewa ini muncul sama kalian. Sebelum kalian merasakan hal itu, dari sekarang aku coba ingatkan, karena aku udah berpengalaman tentang hal ini. Bahkan temanku aja dulu, yang jelas-jelas aku bukannya mau ngejelek-jelekin ataupun merasa diriku itu orang baik. Bukan, ini hanya sekedar cerita dan kasih contoh sama kalian. Jadi temanku dulu, pernah aku kasih pinjam uang, ya mungkin menurut orang-orang yang kaya nilainya kecil, tapi menurutku sebagai orang yang terlahir dari orang miskin, budget puluhan juta itu udah termasuk besar sama aku. Jadi singkat ceritanya aku udah nolong dia ngasih pinjaman. Pada saat itu, Pak, dia butuh karena aku nganggap dia itu sahabat dan teman, dan kami kebetulan juga sama-sama di Jepang. Ya aku kasih pinjam aja gitu. Dan dia kembaliin kok sesuai dengan janjinya. Nah, pada saat kami juga pulang ke Indonesia, dia juga pernah minjam uang sama aku minta tolong. Karena udah pernah, aku kasih aja gitu. Dan peminjaman yang kedua ini nggak sebesar pinjaman yang pertama memang. Aku kasih, dan dia ngembaliin dan melebihin uang yang seharusnya dia pinjam. Misalnya nih, 10 juta, dia balikinnya 10 juta lebih. Itulah gambarannya, Pak. Dan di peminjaman kedua itu dia memang nggak minta nominal segitu. Cuman dia minta nominal setengahnya. Tapi kalau bisa lebih lah gitu. Nah, karena aku ngerasa dia itu teman dekatku dan dia juga udah pernah minjam dan dikembalikan dengan baik, ya udah aku tambahin aja. Aku usahakan. Padahal pada saat itu memang aku juga nggak punya uang banyak. Tapi karena dia yang minjam, aku usahakan lebih setengah yang dia minta. Tapi yang bikin aku kecewa, Wak, pada saat aku butuh uang dan aku mau coba minjam ke dia dengan nominal yang udah aku sebutkan, ternyata dia ngasih aku setengah dari nominal yang aku minta. Dan itu juga, Wak, nggak besar kali, nggak seperti yang dia pinjam. Tapi sempat aku berpikir positif pada saat itu. Ya mungkin uangnya memang nggak ada pada saat itu, makanya aku terima aja. Tapi, Wak, disinilah yang bikin aku kesal, nggak terima, dan kecewa sama dia sampai saat ini. Yang mana setelah dia transfer uang yang aku pinjam tadi, nggak taunya 1 hari setelahnya dia posting hadiahin emas sama pasangannya. Nggak salah sih memang, Wak. Namanya dia pasti ngutamain pasangannya daripada temennya. Nggak salah. Tapi momennya itu yang aku pikir nggak cocok dan nggak pantas. Entahlah kalian nggak kecewa dengan hal yang aku bilang ini, Wak. Tapi bagiku sendiri ini udah cukup menyakitkan dan aku ngerasa kecewa besar, Wak, sama dia. Nah, karena dengan pengalaman inilah, Wak, makanya aku sampaikan sama kalian, jangan sampai kalian merasa kecewa seperti yang aku rasakan, sehingga kalian nantinya bisa dendam dan frustasi sendiri. Itu aja yang pengen aku sampaikan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Gua Ari, cabut dulu, Wak. Ciao.